Bab 481, Rencana Duan Lingtian. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, J. Orang yang datang tidak lain adalah Duan Lingtian yang dibawa ke langit oleh tikus emas kecil. Kecil, kamu akhirnya muncul. Sejak awal ketika suara Duan Lingtian terdengar, ekspresi Zhao Ming benar-benar muram. Sekarang ketika dia melihat Duan Lingtian muncul, wajahnya menunjukkan rasa dingin yang sangat jahat, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang mengerikan. Dalam cahaya dingin, niat membunuh sepenuhnya ditampilkan. Bodoh! Duan Lingtian berdiri di atas punggung tikus emas kecil itu, lalu melihat ke bawah dari posisi yang lebih tinggi ke arah Zhao Ming saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Bodoh! Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, Qin Xiang yang berdiri di samping tercengang. Bahkan Zhao Ming dan keduanya di sisinya tercengang. Selain Zhao Ming, mereka bertiga merasa kulit kepala mereka mati rasa. Duan Lingtian, anak kecil yang bahkan belum melangkah ke Void Praying Stage benar-benar berani memprovokasi Zhao Ming seperti ini. Kecil, kamu mencari kematian. Energi asal di tubuh Zhao Ming meroket dan konsep anginnya yang menakutkan melilit di sekujur tubuhnya saat memancarkan gelombang aura yang menakutkan. Di atasnya, 13 siluet naga bertanduk kuno mengembun menjadi bentuk, dan mereka melingkar ke bawah dengan kekuatan yang menekan. Tahap inisiasi Void tingkat ke-6. Konsep angin tingkat ke-5. Saat ini, saat Zhao Ming berdiri di sana, untaian cahaya biru Qi berkedip di sekitar energi asal yang mengelilingi tubuhnya, dan dia tampak seperti telah berubah menjadi dewa angin. Penatua Ming. Ekspresi Qin Xiang menjadi suram ketika dia melihat Zhao Ming berniat menyerang Duan Lingtian. Salah satu dari kalian dulunya adalah penatua penjaga sekte dari Sekte Pedang Teratai Iblis. Salah satu dari kalian sebelumnya adalah penatua penjaga sekte dari Sekte Konvergensi Asal, seharusnya aku tidak salah ingat, kan? Tepat ketika sikap Zhao Ming yang mengesankan melesat ke langit seperti pelangi dan berniat menyerang, Duan Lingtian yang berada di mata badai malah memiliki ekspresi tenang, dan dia meluangkan waktu untuk melihat ke arah lelaki tua berpakaian merah dan hijau itu, pria tua berpakaian yang berdiri di samping Zhao Ming dan berbicara perlahan. Huff, Duan Lingtian, kamu beruntung karena kami tidak dapat membunuhmu di puncak Dube Peak hari itu, namun, kamu mati hari ini. Pria tua berpakaian merah itu berbicara dengan suara rendah. Pria tua berpakaian hijau itu melirik Duan Lingtian dengan acuh tak acuh, dan tatapannya yang acuh tak acuh seolah-olah sedang melihat mayat. Mungkin, di matanya, Duan Lingtian sudah menjadi mayat. Awalnya aku ingin berbagi hal yang baik dengan kalian berdua, tapi karena kalian berdua tidak tertarik, maka aku tidak akan membicarakannya. Silakan dan biarkan Zhao Ming membunuhku. Duan Lingtian meluangkan waktu untuk berbicara sekali lagi, dan dia memiliki ekspresi yang tidak tahu malu. Kamu sengaja membuat bingung. Wajah Zhao Ming tenggelam, dia menganggap Duan Lingtian berada di bawah perhatiannya, dan energi asalnya meroket dengan mengangkat tangannya. Suara mendesing, konsep angin melilit di sekelilingnya, menyebabkan udara membeku seolah-olah semua udara telah sepenuhnya diekstraksi. Ketika dia melihat Zhao Ming akan menyerang, pedang roh yang sepertinya dipenuhi dengan air musim gugur muncul di tangannya, dan sepasang matanya yang indah berkedip dengan kemilau keseriusan. Dia tidak memiliki kepastian sedikit pun saat menghadapi Zhao Ming. Mati! Zhao Ming tiba-tiba berteriak dengan eksplosif, energi asal di tangannya meraung, dan dia membawa energi asal yang diringkas darinya konsep angin tingkat ke-5. Tampaknya telah berubah menjadi naga angin yang membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Duan Lingtian. Ekspresi Duan Lingtian tetap tidak berubah, dan dia tidak minggir atau menghindar. Wajah Qin Xiang menjadi muram, origin energi melingkari pedang roh di tangannya saat konsep pedang yang tajam tak tertandingi mengembun di atasnya, dan dia bersiap untuk menyerang. Tuan Puncak Qin Xiang, Anda tidak perlu melakukan apapun. Tepat pada saat ini, transmisi suara terdengar oleh telinga Qin Xiang, dan itu menyebabkan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terpana, lalu dia menatap Duan Lingtian. Duan Lingtian tersenyum percaya diri pada Qin Xiang. Dialah yang mengirim transmisi suara padanya. Meskipun Qin Xiang tidak tahu dari mana Duan Lingtian mendapatkan kepercayaannya, dia masih memilih untuk mempercayai Duan Lingtian. Tepat ketika dia menyebarkan energi asal pada pedangnya, pemandangan di depannya membuatnya tercengang. Bang! Bang! Dua poni besar praktis terdengar pada saat yang sama, dan suara poni merobek langit dengan kekuatan besar. Itu adalah lelaki tua berpakaian merah dan lelaki tua berpakaian hijau yang telah menyerang pada saat yang sama.
Dua energi asal yang kental dan kental tersapu disertai dengan kekuatan konsep mereka, dan dengan mudah menghentikan serangan yang dilakukan Zhao Ming terhadap Duan Lingtian. Tang Huo, Zonglin, apa artinya ini? Wajah Zhao Ming menjadi suram saat dia melihat dengan marah ke arah dua pria tua itu. Dia tidak akan terkejut jika Qin Xiang yang menyerang, dan dia tidak akan menganggap serius Qin Xiang. Bagaimanapun, Qin Xiang hanyalah seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat kelima, dan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengannya. Tapi salah satu dari dua orang tua di sisinya memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan miliknya. Yang paling penting, mereka berdua benar-benar menghentikannya dari membunuh Duan Lingtian. Dia bahkan sedikit ragu di sisi mana kedua orang tua ini berdiri. Zhao Ming, jangan marah, kami hanya ingin tahu hal baik apa yang harus dibagikan Duan Lingtian ini kepada kami, kata lelaki tua berpakaian merah itu, penatua penjaga dari mantan sekte pedang teratai setan, Tang Huo, dengan senyuman. Tepat, Zonglin, lelaki tua berpakaian hijau yang merupakan tetua penjaga dari sekte konvergensi asal juga mengangguk. Mungkinkah kalian berdua tidak dapat melihat bahwa dia sengaja membuat bingung, dan dia mengulur-ulur. Wajah Zhao Ming tenggelam. Penatua Ming, mungkinkah kamu takut anak ini akan bermain trik di depanmu? Tang Huo tersenyum ringan, dan setelah dia menenangkan Zhao Ming, dia menatap Duan Lingtian dan bertanya. Duan Lingtian, kamu dapat berbicara sekarang. Mata Duan Lingtian menyipit dan menatap Tang Huo dalam-dalam. Elder Huo adalah orang yang cerdas seperti yang diharapkan, karena seperti ini, maka saya akan memberitahu kalian semua. Saya tahu suatu tempat, dan ada susu stalaktit 10.000 tahun di sana. Susu stalaktit 10.000 tahun. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, ekspresi ketiga tetua itu langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan Qin Xiang memiliki ekspresi heran. Sebagai sosok yang berdiri di puncak kerajaan Kekaisaran Hutan Azure, mereka secara alami benar-benar jelas tentang apa itu susu stalaktit 10.000 tahun. Susu stalaktit 10.000 tahun mampu membantu meningkatkan bakat alami seorang seniman bela diri hingga batasnya. Yang terpenting, susu stalaktit 10.000 tahun tidak memiliki batasan, dan siapapun dapat mengonsumsinya. Bahkan jika mereka mengkonsumsinya, itu akan memiliki efek yang sama. Mereka dapat membayangkan bahwa jika mereka dapat memperoleh susu stalaktit 10.000 tahun dan meningkatkan bakat alami mereka hingga batasnya, maka menembus ke tingkat ketujuh dari tahap inisiasi Void bukanlah sesuatu yang sulit sama sekali. Mungkin, ketika saat itu benar-benar tiba, tujuan mereka akan berubah. Mereka tidak akan terlalu terserap dengan tingkat ketujuh dari tahap inisiasi Void dan mungkin akan mempertimbangkan untuk masuk ke tahap interpretasi Void. Untuk sementara waktu, itu benar-benar sunyi senyap di langit, dan hanya gelombang napas berat yang bisa terdengar. Duan Lingtian memandang dengan tenang ketiga lelaki tua di depannya. Dia tahu bahwa ketiga lelaki tua itu tergoda. Sebenarnya, situasi di hadapannya bisa dikatakan diciptakan olehnya dari pertimbangan yang matang. Karena dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan ini, maka bahkan jika dia bisa melarikan diri dari Kerajaan Langit Merah karena keberuntungan, semua orang yang berhubungan dengannya di Kerajaan Langit Merah, seperti anggota perkebunan Divine Might Marquis dan anggota klan Duan pasti tidak akan bisa lepas dari bencana ini. Ini bukan sesuatu yang ingin dia lihat, jadi, dia memikirkan metode ini. Duan Lingtian, apakah Anda benar-benar tahu di mana ada susu stalaktit 10.000 tahun? Qin Xiang melihat Duan Lingtian dan bertanya melalui transmisi suara, dan nadanya mengandung sedikit kecemasan bercampur di dalamnya. Bahkan dia tidak bisa tidak tergoda oleh susu stalaktit 10.000 tahun. Peak Master Qin Xiang, saya memang tahu di mana ada susu stalaktit 10.000 tahun, bahkan sampai sejauh saya sendiri telah mengkonsumsi susu stalaktit 10.000 tahun yang cukup, dan bakat alami saya telah meningkat hingga ekstrim dari seorang seniman bela diri di benua awan. Ini bukan hanya aku, bahkan KR dan Little Fei telah mengkonsumsi susu stalaktit 10.000 tahun yang cukup sepertiku dan bakat alami mereka tidak kalah dengan milikku. Duan Lingtian tidak menahan diri dan berbicara tentang segalanya. Bagi Duan Lingtian, susu stalaktit 10.000 tahun di puncak Megrez Seven Star Sword Sect sudah tidak ada gunanya. Bagaimanapun, susu stalaktit 10.000 tahun yang telah terkumpul di sana selama bertahun-tahun praktis telah sepenuhnya dibersihkan olehnya. Beberapa tetes susu stalaktit 10.000 tahun yang menetes dengan susah payah selama beberapa tahun yang singkat ini tidak banyak berguna baginya. Selama aku bisa memasuki negeri asing,
aku akan bisa menuju ke lokasi susu stalaktit 10.000 tahun yang ditemui Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Saat ini, sudah lebih dari 10.000 tahun sejak Kaisar Bela Diri kelahiran kembali dibersihkan. Susu stalaktit 10.000 tahun di tempat itu. Ketika dia berpikir sampai di sini, mata Duan Lingtian berbinar. Begitu aku menemukan tempat itu, maka aku akan bisa mendapatkan susu stalaktit 10.000 tahun dalam jumlah besar lagi. KR telah mengkonsumsi susu stalaktit 10.000 tahun juga. Qin Xiang bingung. Baru sekarang dia menyadari bahwa ada alasan mengapa murid pribadi yang dia sayangi memiliki bakat alami yang mengerikan di Martial Dao. Tuan Puncak Qin Xiang, Duan Lingtian tidak berani ragu ketika dia melihat Zhao Ming dan yang lainnya akan pulih dari keterkejutan mereka, dan dia buru-buru mengirim transmisi suara ke telinga Qin Xiang. Sebentar lagi, aku akan menggunakan susu stalaktit 10.000 tahun untuk memaksa dan menipu mereka agar meninggalkan kerajaan Langit Merah. Pada saat itu, tolong bawa anggota keluargaku, anggota perkebunan Divine Might Marquis, dan anggota Duan untuk meninggalkan kota kekaisaran kerajaan Langit Merah dan menemukan tempat yang aman untuk menyembunyikan diri. Selama itu adalah seseorang yang berhubungan denganku, maka jangan tinggalkan satu pun dan bawa semuanya bersamamu. Selain itu, aku menemukan lorong yang menuju ke stalaktit 10.000 tahun di belakang tebing curam di puncak-puncak Megres bertahun-tahun yang lalu. Ada pohon miring di pintu masuk lorong gua, dan itu sangat mencolok. Tempat itu cukup tempat yang bagus untuk berkultivasi dan kamu bisa membawa Mo Yu untuk berkultivasi di sana. Mo Yu adalah murid pribadi pemimpin sekte dan harapan masa depan sekte Pedang Bintang 7, aku akan menyerahkannya padamu, kata Duan Lingtian kepada Qin Xiang. Duan Lingtian, kamu, ini tidak akan berhasil. Ini terlalu berisiko. Qin Xiang merasakan bahwa kata-kata Duan Lingtian mengandung niat untuk meneruskan urusan setelah kematiannya, dan dia buru-buru menggelengkan kepalanya sebagai penolakan dan tidak mau setuju. Tuan Puncak Qin Xiang, kita tidak punya pilihan, jangan khawatir, saya mungkin baik-baik saja. Selama saya menemukan kesempatan, saya akan sepenuhnya melepaskan kendali dari ketiga orang tua ini dan melarikan diri dari harimau mulut. Duan Lingtian terus berkata melalui transmisi suara. Qin Xiang terdiam. Dia tahu bahwa kata-kata Duan Lingtian benar, dan tidak ada keinginan untuk melebih-lebihkan. Pada saat ini, mereka memang tidak punya pilihan. Zhao Ming tunggal adalah eksistensi yang tidak bisa dia lawan. Padahal sekarang, masih ada dua pembangkit tenaga listrik lagi dengan kekuatan yang tidak kalah dengan Zhao Ming di sisi Zhao Ming, dan ini menyebabkan dia merasakan gelombang ketidakberdayaan. Duan Lingtian, kamu harus bertahan hidup. KR masih menunggumu, Li Fei masih menunggumu. Pada akhirnya, Qin Xiang memilih untuk berkompromi dan setuju. Bab 482, Persetan. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Kapan aku menjadi begitu mulia? Duan Lingtian diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat Qin Xiang setuju, dan pada saat yang sama, gumpalan ejekan diri tidak bisa tidak muncul di wajahnya. Sejujurnya, dia bahkan tidak memiliki kepastian 10% untuk melarikan diri di bawah pengawasan 3 ahli tahap inisiasi Void tingkat ke-6. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan. Karena kelompok 3 orang Zhao Ming datang ke sini hari ini, maka dia menghadapi 2 pilihan. Salah satunya adalah mati di sini. Selain itu, kerabat dan orang-orang yang terkait dengannya mungkin harus menghadapi kemarahan Zhao Ming. Pada saat itu, bukan hanya dia yang akan mati, mungkin ada banyak orang yang harus mati bersamanya. Pilihan lain untuk menarik kelompok 3 Zhao Ming pergi dan memenangkan peluang tipis untuk bertahan hidup. Lagi pula, dia tidak benar-benar berencana untuk membawa kelompok Zhao Ming yang terdiri dari 3 orang ke gua stalaktit 10.000 tahun. Ketiga orang ini semuanya adalah anggota dari 3 sekte Hutan Azure dan telah berpartisipasi dalam memusnahkan sekte Pedang Bintang 7. Mereka dapat dikatakan sebagai musuh yang tidak dapat didamaikan, jadi secara alami tidak mungkin baginya untuk berbaik hati dan menawarkan gua stalaktit 10.000 tahun kepada mereka. Dengan demikian, dia hanya mengambil kesempatan untuk dirinya sendiri untuk melarikan diri dari kelompok 3 orang Zhao Ming. Selanjutnya, selama dia menarik 3 kelompok Zhao Ming pergi, keluarga, teman, dan semua orang yang berhubungan dengannya tidak akan berada dalam bahaya selama mereka pergi bersama Qin Xiang. Disinilah tujuannya terletak. Apalagi, belum lagi kelompok teman-temannya, tetapi hanya orang tuanya yang sudah layak baginya untuk melakukan ini. Ibu, kamu harus hidup bahagia bersama ayah.
Duan Lingtian diam-diam berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia sudah merencanakan yang terburuk. Sedangkan sekarang, di dalam rumah halaman besar di kota bagian dalam kota kerajaan Langit Merah. Di halaman depan, sekelompok orang yang dipimpin oleh Duan Rufeng dan Li Rou berdiri di sana saat mereka melihat ke langit. Bibi Rou, dia akan baik-baik saja, kan? Xiaolan yang berdiri di samping Li Rou memiliki ekspresi khawatir dan sedikit pucat, dan matanya menahan air mata yang akan menetes. Putri Biao berdiri di sisi lain Li Rou, dia memegang erat tangan Li Rou, dan telapak tangannya sudah benar-benar basah oleh keringat. Anak itu benar-benar memiliki keberuntungan dalam cinta. Duan Rufeng yang berdiri di samping melirik Xiaolan dan Putri Biao, dan dia hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Dia dapat melihat bahwa tidak peduli apakah itu Xiaolan atau Putri Biao, perhatian mereka terhadap Duan Lingtian datang dari hati, dan tidak ada sedikit pun kepalsuan atau kepura-puraan. Kakak senior Duan Lingtian, Mo Yu menengadah ke langit, tinjunya mengepal erat, dan ekspresinya sangat suram. Pada saat ini, dia membenci dirinya sendiri karena terlalu lemah dan tidak dapat membantu Duan Lingtian. Tuan muda, manajer, Jingru, menggigit bibir bawahnya dan memiliki ekspresi khawatir juga. Jauh di atas langit, di balik awan dan kabut, Zhao Ming, Tang Huo, dan Zonglin, tiga tetua penjaga dari Trisekte Hutan Azure, pulih dari keterkejutan mereka dan tatapan mereka tertuju pada Duan Lingtian secara bersamaan. Duan Lingtian, apakah semua yang baru saja kamu katakan benar? Kamu benar-benar telah melihat susu stalaktit 10.000 tahun dan tahu di mana itu. Tang Huo menatap Duan Lingtian dengan tatapan membara. Zonglin menatap tajam ke arah Duan Lingtian, dan tatapannya yang tampaknya mampu menembus segalanya turun ke Duan Lingtian, sepertinya ingin melihat apakah Duan Lingtian berbohong. Duan Lingtian, dapatkah Anda membuktikan bahwa Anda telah melihat susu stalaktit 10.000 tahun? Jika Anda tidak bisa, maka Anda sedang bermain trik. Saya pikir jika Anda tidak dapat membuktikannya, Tang Huo dan Zonglin akan menang. Jangan hentikan aku membunuhmu. Lampu-lampu ganas berkedip-kedip di mata Zhao Ming saat dia mengucapkan kata demi kata. Jelas, ketika dihadapkan dengan godaan susu stalaktit 10.000 tahun, bahkan Zhao Ming tergoda sekarang. Pada saat ini, dia tampaknya telah melemparkan kebencian dan balas dendam untuk putra dan cucunya ke belakang kepalanya, dan apa yang dia pikirkan di dalam hatinya adalah semua tentang peningkatan bakat alaminya setelah dia mengkonsumsi susu stalaktit 10.000 tahun. Sejauh yang dia ketahui, selama dia mengkonsumsi susu stalaktit 10.000 tahun, bakat alaminya di martial Dao akan meningkat. Begitu bakat alaminya di martial Dao meningkat, dinding hambatan terakhir dari tingkat ke-6 tahap inisiasi Void yang telah menjebaknya selama bertahun-tahun akan dibuka olehnya dalam sekali jalan. Pada saat itu, dia akan secara resmi melangkah ke tingkat ke-7 dari tahap inisiasi Void dan berdiri di puncak kerajaan Hutan Azure, dan bersaing dengan orang itu dari keluarga kerajaan Hutan Azure dan merupakan ahli nomor 1 di kerajaan Kekaisaran Hutan Azure. Sekarang, hanya memikirkannya menyebabkan gelombang kegembiraan di hatinya. Tepat, Tang Huo dan Zonglin keduanya mengangguk ketika mereka mendengar Zhao Ming, dan mereka menyatakan sikap mereka dengan jelas. Jika Anda, Duan Lingtian, tidak dapat membuktikan bahwa Anda telah melihat susu stalaktit 10.000 tahun, maka kami tidak akan menghentikan Zhao Ming untuk membunuh Anda lagi. Duan Lingtian tidak terkejut dengan permintaan kelompok 3 orang Zhao Ming. Ketika dia melihat mereka bertiga memandang dengan tatapan membara, Duan Lingtian mengangkat tangannya dan sebuah botol pil muncul di sana. Selanjutnya, dia melepaskan sumbat botol pil dan membalikkannya. Menetes. Setetes cairan putih susu menetes ke ujung jari Duan Lingtian, dan cairan itu berkedip dengan kilau putih susu. Untaian aura aneh merembes keluar. Ini benar-benar susu stalaktit 10.000 tahun. Meskipun kelompok Zhao Ming yang terdiri dari 3 orang belum pernah melihat susu stalaktit 10.000 tahun sebelumnya, hanya aura yang keluar dari setetes cairan putih susu ini sudah cukup untuk menyebabkan energi asal di tubuh mereka berdenyut ringan, dan itu membuat mereka sangat menyadari betapa luar biasanya setetes cairan putih susu ini. Sekarang, mereka tidak meragukan kata-kata Duan Lingtian lagi. Tepat ketika tatapan kelompok 3 Zhao Ming bersinar saat mereka melihat susu stalaktit 10.000 tahun di tangan Duan Lingtian bergerak. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Desir, susu stalaktit 10.000 tahun di tangannya menyala, langsung berkedip ke arah Qin Xiang di dekatnya.
Sedangkan Qin Xiang telah diingatkan oleh Duan Lingtian melalui transmisi suara sebelumnya, jadi ketika dia melihat Duan Lingtian bergerak, dia dengan ringan membuka bibirnya, dan itu tepat untuk menangkap setetes susu stalaktit 10.000 tahun ini. Seketika, cahaya putih melintas di tubuh Qin Xiang. Seperti yang diharapkan dari susu stalaktit 10.000 tahun, sangat ajaib. Qin Xiang merasakan kekuatan obat dari susu stalaktit 10.000 tahun dan dia bisa dengan jelas merasakan bahwa energi asal di tubuhnya beredar lebih cepat dari sebelumnya. Nak, kamu, kelompok 3 Zhao Ming suram dan mereka menatap Duan Lingtian dengan marah ketika mereka melihat Duan Lingtian benar-benar memberikan susu stalaktit 10.000 tahun kepada Qin Xiang. Kenapa marah? Selama kalian semua tahu lokasi susu stalaktit 10.000 tahun, bukankah kalian semua punya susu sebanyak yang kalian mau? Aku benar-benar minta maaf, aku pergi dengan tergesa-gesa terakhir kali dan hanya itu, sisa susu stalaktit 10.000 tahun yang aku bawa. Duan Lingtian pura-pura menghela nafas, lalu menatap tikus emas kecil di bawahnya. Saldonya dimakan olehnya. Lampu tajam berkedip di mata kelompok 3 Zhao Ming, dan mereka tampaknya telah mencapai semacam kesepakatan setelah saling memandang. Kecil, bawa kami ke susu stalaktit 10.000 tahun, kami bisa membiarkan mayatmu tetap utuh. Zhao Ming memandang Duan Lingtian dan berteriak dengan dingin. Biarkan mayatku utuh. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, jika ini adalah ketulusanmu, maka tidak perlu bagi kita untuk terus berbicara, kalian semua bisa membunuhku sekarang. Duan Lingtian memiliki ekspresi yang mengatakan, maju dan bunuh aku. Kamu, tindakan Duan Lingtian menyebabkan ekspresi Zhao Ming menjadi suram, dan dia berkata dengan ekspresi cekung, kecil, jangan memaksakan keberuntunganmu. Mendorong keberuntunganku. Duan Lingtian tidak setuju atau tidak setuju. Elder Ming, kata-katamu salah, bagaimanapun, selama kalian bertiga mendapatkan susu stalaktit 10.000 tahun, bahkan jika kalian semua tidak muda lagi, tetapi mengandalkan bakat alami pada batas yang disediakan, dengan susu stalaktit 10.000 tahun, maka bahkan jika kalian semua tidak dapat menembus ke tahap transformasi Void dalam hidup ini, tapi saya menganggap bahwa menerobos ke tahap interpretasi Void bukanlah masalah bagi kalian semua. Duan Lingtian, apa yang kamu inginkan? Bicaralah dengan jujur, kata Tang Huo langsung. Zhong Lin mengangguk. Tepatnya, orang jujur tidak menggunakan sindiran. Permintaanku sangat sederhana, kalian bertiga membuat sumpah bahwa setelah aku membawa kalian bertiga ke lokasi susu stalaktit 10.000 tahun, kalian semua tidak dapat membunuhku atau menyentuhku. Jika tidak, semua dari kalian akan dilenyapkan oleh 99 kesengsaraan surgawi. Duan Lingtian mengucapkannya hampir kata demi kata. 99 kesengsaraan surgawi. Wajah Zhao Ming muram saat mendengar Duan Lingtian. Meskipun ekspresi Tang Huo dan Zhong Lin tidak berubah, mereka berkomunikasi dengan tatapan mereka sejenak sebelum setuju. Kita bisa setuju. Tang Huo, Zhong Lin, kalian berdua, wajah Zhao Ming menjadi muram, karena dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Huo dan Zhong Lin tidak akan meminta pendapatnya sebelum secara sewenang-wenang menyetujui permintaan yang tidak masuk akal dari Duan Lingtian. Bagaimanapun, putra dan cucunya telah meninggal karena Duan Lingtian. Dia dan Duan Lingtian adalah musuh yang tidak bisa didamaikan. Ingin dia menonton dengan santai saat Duan Lingtian melarikan diri dari bawah hidungnya. Dia tidak mampu melakukannya. Zhao Ming. Pada saat yang hampir bersamaan, Zhao Ming menerima 2 transmisi suara. Kami hanya membuat sumpah bahwa kami tidak akan membunuhnya, begitu dia benar-benar membawa kami ke lokasi susu stalaktit 10.000 tahun, kami akan menangkapnya kembali ke sekte dan meminta orang lain untuk membunuhnya. Dengan cara ini, kita tidak akan melanggar sumpah, dan kamu bisa membalas dendam untuk putra dan cucumu, kan? Kedua transmisi suara ini secara tepat dikirim ke telinga Zhao Ming oleh Tang Huo dan Zhong Lin. Zhao Ming tiba-tiba mengerti ketika dia mendengar ini. Bagaimana, Penatua Ming, kamu tidak mau setuju? Duan Lingtian memandang Zhao Ming dan bertanya dengan acuh tak acuh. Aku bisa menyetujuinya. Zhao Ming menggertakkan giginya saat dia berbicara. Penatua Ming, kamu benar-benar setuju begitu saja. Alis Duan Lingtian terangkat dan dia sedikit terkejut. Karena seperti ini, maka kalian bertiga tolong buat sumpahnya. Kelompok Zhao Ming yang terdiri dari 3 orang saling memandang ketika mereka mendengar ini, lalu menjentikkan jari mereka secara bersamaan. 3 tetes darah naik ke udara. Tepat ketika kelompok 3 orang Zhao Ming bermaksud untuk membuat sumpah dengan 99 kesengsaraan surgawi,
wajah mereka langsung menjadi pucat. Tidak perlu bersusah payah, kalian bertiga, persetan. Suara rendah dan serak sepertinya menyapu dari segala arah saat menyebar ke langit dan masuk ke telinga kelompok 3 Duan Lingtian, Qin Xiang, dan Zhao Ming. Wei Hao, Duan Lingtian dan Qin Xiang tercengang. Padahal saat ini, mereka melihat pemandangan yang tidak akan bisa mereka lupakan seumur hidup mereka. Kelompok 3 orang Zhao Ming melayang di udara di kejauhan, namun ekspresi mereka langsung menjadi pucat dan wajah mereka memerah. Seolah-olah mereka mengalami tekanan yang sangat besar. Setiap kali energi asal di tubuh mereka naik, itu akan diledakkan dengan kejam hingga menyebar oleh angin kencang yang telah diubah oleh kekuatan tak berbentuk yang turun dari langit. Bab 483, Pakar Misterius. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Wajah Zhao Ming memerah, seolah-olah kekuatan yang kuat telah menekan dan menyelimutinya, menyebabkan dia tidak dapat maju atau mundur. Pada saat ini, dia masih menggertakkan giginya dan bertahan dengan pahit, namun tubuhnya bergetar dan jelas tidak dapat bertahan lama. Tentu saja, Zhao Ming tidak mengundurkan diri sampai mati. Suara mendesing, energi asal di tubuhnya tiba-tiba mulai mengamuk, dan sepertinya api putih susu yang berkobar tanpa henti. Namun, setiap saat api putih ini naik secara eksplosif, mereka akan dihancurkan hingga bubar oleh kekuatan tak berbentuk. Seolah-olah kekuatan tak berbentuk telah berubah menjadi angin kencang yang mengerikan yang mengikutinya seperti bayangan, bahkan jika tubuhnya diliputi dengan jejak origin energi, itu akan langsung hancur. Sedangkan di atas Zhao Ming, 8 siluet naga bertanduk kuno yang bahkan belum sepenuhnya terkondensasi menjadi bentuk langsung disetrum, dan dimusnahkan sebelum bisa diselesaikan. Zhao Ming melolong dengan suara rendah, dia memiliki ekspresi enggan saat matanya terbuka lebar, dan energi asal di tubuhnya bangkit sekali lagi. Kali ini, energi asal yang naik secara eksplosif seperti api memiliki untaian ki biru di dalamnya, dan justru konsep angin tingkat kelima yang telah dipahami Zhao Ming. Pada saat yang sama total 13 siluet naga bertanduk kuno dimaksudkan untuk mengembun menjadi bentuk di atas Zhao Ming. Bang! Sayangnya, bahkan jika Zhao Ming menggunakan seluruh kekuatannya, dia masih seperti semut di bawah kekuatan tak berbentuk yang tangguh, dan dia bahkan tidak bisa menahan pukulan. Siapa itu? Berhenti bersembunyi dan tunjukkan dirimu. Wajah Zhao Ming memerah sampai batasnya, dan pedang roh kelas 6 muncul di tangannya. Namun, bahkan jika dia mengandalkan pedang roh kelas 6, dia tidak memiliki cara untuk menahan tekanan hebat yang menyelimutinya. Tidak hanya itu, tekanan hebat itu masih terus menjadi semakin kuat, seolah-olah itu adalah gunung yang menjulang tinggi dan sangat besar yang menekannya, menyebabkan dia tidak punya tempat untuk melarikan diri dan dia merasa seolah-olah akan segera mati lemas. Selanjutnya, Tang Huo dan Zhong Lin berada dalam situasi yang sama seperti Zhao Ming sekarang. Kultivasi mereka mirip dengan Zhao Ming. Mereka sekarang ditekan oleh tekanan yang hebat sampai-sampai mereka tidak bisa bernapas, dan wajah mereka memerah saat darah memenuhi mata mereka. Bisa dibayangkan jika ini terus berlanjut, mereka bertiga akan hancur menjadi bubuk cepat atau lambat. Akhirnya, Tang Huo adalah orang pertama yang tidak tahan, mengeluarkan tangisan saat dia meludahkan seteguk darah, dan kemudian dia memohon belas kasihan. Senior, lepaskan aku. Huff. Sebuah dengkuran rendah dan serak terdengar. Seketika, Tang Huo merasakan tekanan yang menyelimutinya telah menghilang tanpa jejak, dan perasaan memperoleh kembali kehidupan ini membuatnya sangat bahagia. Jika bukan karena Zhao Ming dan Zhong Lin yang masih berjuang keras di sana, dia akan merasa bahwa semua yang terjadi sebelumnya hanyalah dia yang sedang melamun. Selanjutnya, Tang Huo memperhatikan bahwa Duan Lingtian yang duduk di atas tikus emas besar di kejauhan Qin Xiang yang berdiri di samping tampaknya tidak diselimuti oleh tekanan yang diberikan oleh ahli itu. Pada saat yang sama, dia memperhatikan bahwa wajah Duan Lingtian dan Qin Xiang menunjukkan keheranan. Duan Lingtian dan Qin Xiang tidak mengenal ahli itu. Pada awalnya, Tang Huo mengira ahli itu membantu Duan Lingtian dan Qin Xiang. Tapi sekarang, Duan Lingtian dan Qin Xiang jelas tidak tahu keberadaan ahli itu, dengan kata lain, Duan Lingtian dan Qin Xiang mungkin tidak mengenal ahli itu. Namun, meski begitu, dia tidak berani lancang lagi sekarang. Senior, lepaskan aku. Akhirnya, Zhong Lin tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan dia buru-buru memohon belas kasihan setelah memuntahkan beberapa suap darah berturut-turut. Untungnya, aku memohon belas kasihan sejak awal. Kalau tidak,
Aku pasti akan berakhir seperti Zonglin. Saat dia melihat Zonglin yang ditekan sampai terluka parah, pada saat yang sama Tang Huo merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya, dia diam-diam senang. Masih aku yang memiliki pandangan jauh ke depan. Seiring dengan Zonglin memohon belas kasihan, tekanan yang menyelimuti tubuhnya telah menghilang tanpa jejak. Terima kasih senior. Pada saat ini, Zonglin merasa seolah-olah dia telah tiba di surga dari neraka, dan dia dengan hormat mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada langit. Dia melirik Zhao Ming yang masih berjuang, lalu menggelengkan kepalanya, karena dia merasa Zhao Ming membuang-buang energinya. Tekanan yang dipancarkan dari ahli itu masih terus menguat tanpa henti, jika Zhao Ming masih tidak memohon belas kasihan dalam 10 napas waktu berikutnya, maka dia pasti akan mati. Ini adalah sesuatu yang bisa dipastikan oleh Zonglin. Setelah mengonsumsi pil pemulihan hebat kelas 6, Zonglin merasakan lukanya sedikit pulih. Dia memandang Tang Huo dan kebetulan melihat Tang Huo menatapnya, dan dia tidak bisa tidak bertanya melalui transmisi suara. Tang Huo, kultivasi apa yang menurutmu dimiliki ahli ini? Dia belum muncul, namun tekanan yang diringkas dari sikapnya yang mengesankan sudah cukup untuk melenyapkan kita. Tang Huo memiliki ekspresi serius saat dia menjawab melalui transmisi suara. Berdasarkan tebakanku sendiri, ahli itu setidaknya ada di tingkat ke-7 dari tahap interpretasi Void atau lebih tinggi. Bahkan sejauh itu sangat mungkin bahwa dia adalah ahli tahap transformasi Void. Tahap transformasi Void, sosok Zonglin gemetar dan dia bergidik. Sebuah kerajaan kecil-kecil sebenarnya memiliki keberadaan di tingkat ke-7 dari tahap interpretasi Void atau lebih tinggi. Apakah cara dunia berubah? Mungkinkah ini adalah ahli pertapa seperti yang dikatakan legenda? Seharusnya begitu. Tang Huo mengangguk, dan dia memiliki ekspresi gelisah dan ketakutan. Jika dia bisa memilih, dia lebih suka tidak pernah datang ke kerajaan langit merah tua ini. Adegan dari saat itu sebelumnya adalah sesuatu yang tidak bisa dia lupakan seumur hidupnya. Senior, lepaskan aku, lepaskan aku. Tiba-tiba, Zhao Ming akhirnya tidak dapat bertahan dan memohon belas kasihan setelah beberapa saat. Darah yang dia keluarkan seperti air terjun mini yang menyembur ke bawah, dan itu adalah pemandangan yang agak luar biasa. Huff, dentuman rendah dan serak terdengar sekali lagi. Tekanan mengerikan itu menghilang tanpa jejak seolah-olah tidak pernah muncul. Sementara itu, Tang Huo dan Zonglin melirik Zhao Ming yang memiliki ekspresi pucat yang mengerikan, dan rasa dingin tidak bisa tidak muncul dari dalam hati mereka. Ini adalah hasil dari pantang menyerah. Atau mengatakannya dengan cara yang lebih kasar, bertindak kuat di luar batas. Aku tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya ada ahli seperti itu di kerajaan langit merah. Ketika Zhao Ming memohon belas kasihan, Duan Lingtian akhirnya pulih dari keterkejutannya, dan wajahnya dipenuhi keheranan. Dia bahkan tidak menunjukkan dirinya dan hanya mengandalkan caranya yang mengesankan untuk menekan 3 ahli tahap inisiasi Void tingkat ke-6 sampai mereka tidak dapat mengatur napas, dan membuat mereka dengan rendah hati memohon belas kasihan. Menurut ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali, jika ahli itu tidak jauh, maka dia setidaknya ada di tingkat ke-7 dari tahap interpretasi Void atau lebih. Jika ahli itu jauh, maka dia pasti ada di tahap transformasi Void atau lebih tinggi. Duan Lingtian sangat terkejut di dalam hatinya. Pakar menakutkan seperti itu tersembunyi di dalam kerajaan langit merah. Duan Lingtian, apakah Anda mengenal ahli itu sebelumnya? Tepat pada saat ini, transmisi suara Duan Lingtian jantung Qin Xiang. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin dia bisa mengenal ahli yang begitu menakutkan? Selama masa hidup ini, ahli terkuat yang dia lihat dengan kedua matanya sendiri adalah Gubernur Kota Sarang Phoenix, Feng Wudao, yang dia temui di Kekaisaran Batu Kegelapan hari itu. Menurut tebakan Duan Lingtian, sangat mungkin bahwa Feng Wudao adalah ahli tahap interpretasi Void. Dia memiliki jenis intuisi yang mengatakan kepadanya bahwa keberadaan dari sebelumnya yang hanya menggunakan cara yang mengesankan untuk menekan 3 ahli tahap inisiasi Void tingkat ke-6 sampai mereka tidak dapat mengatur napas pasti memiliki kekuatan yang melampaui Feng Wudao. Senior, bolehkah saya bertanya apakah Anda ingin melindungi Duan Lingtian ini? Zhao Ming mengkonsumsi pil penyembuhan cedera, dan memulihkan lukanya sedikit sebelum mengambil napas dalam-dalam dan perlahan bertanya ke arah langit. Zhao Ming berbicara adalah sesuatu yang Tang Huo dan Zonglin tidak pernah harapkan, dan wajah mereka langsung menjadi pucat. Apakah Zhao Ming ini mencari kematian? Pada saat ini,
Mereka terlalu cemas bagi ahli itu untuk benar-benar bersembunyi dan tidak muncul lagi atau berbicara lagi. Adapun membunuh Duan Lingtian dan membunuh Gulma dengan akar untuk Azure Forestry Sekte, dan bahkan masalah memaksa Duan Lingtian untuk membawa mereka ke stalaktit 10.000 tahun. Masa depan penuh dengan peluang. Tapi sekarang, Zhao Ming ini sepertinya hanya berharap agar ahli itu muncul sekali lagi. Zhao Ming, jika kamu ingin mati maka jangan seret kami berdua bersamamu. Untuk sementara waktu, Tang Huo dan Zhong Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak meledakkan transmisi suara ke telinga Zhao Ming dan berbicara dengan marah. Namun, Zhao Ming mengabaikan mereka dan masih berkata dengan suara yang dalam, "Senior, Duan Lingtian ini melumpuhkan cucuku dan secara tidak langsung membunuh putraku. Ada permusuhan yang tak dapat didamaikan di antara kita berdua. Aku harap senior dapat memenuhi keinginanku dan mengizinkannya, junior ini untuk membawanya pergi." Junior sangat berterima kasih. Begitu Zhao Ming mengatakan ini, alis Duan Lingtian mengernyit dan hatinya sedikit gelisah. Qin Xiang memiliki ekspresi gelisah juga. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa selama ahli misterius itu berbicara sepatah kata pun untuk melindungi Duan Lingtian, bahkan jika Zhao Ming tidak mau, dia tidak punya pilihan selain pergi. Tang Huo dan Zhong Lin menahan napas. Akhirnya, suara rendah dan serak terdengar sekali lagi. Permusuhan antara kalian berdua tidak ada hubungannya denganku, dan aku tidak ingin terlibat. Tatapan Zhao Ming menyala ketika dia mendengar ahli misterius itu, dan dia berkata dengan penuh semangat. Terima kasih senior. Saat dia berbicara, Zhao Ming mengambil langkah maju saat dia ingin membawa Duan Lingtian pergi. Kejutan yang menyenangkan muncul di wajah Tang Huo dan Zhong Lin. Ada harapan untuk susu stalaktit 10.000 tahun. Wajah Qin Xiang menjadi pucat saat dia memohon dengan hormat. Senior, saya harap Anda dapat membantu dan menyelamatkan anak ini. Qin Xiang sangat berterima kasih. Senyum pahit muncul di sudut mulut Duan Lingtian saat dia awalnya mengira dia bisa lolos dari bencana ini, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan kembali ke titik awal. Sepertinya dia harus kembali sekali lagi ke neraka dari surga. Praktis pada saat emosi semua orang berputar, suara rendah dan serak dari ahli misterius terdengar sekali lagi. Namun, orang luar yang lancang dalam wilayah kerajaan langit merah tidak ditoleransi. Kalian bertiga, kembalilah dari tempat asalmu. Kalian semua bisa melakukan apapun yang kalian suka di tempat lain, dan itu tidak akan ada hubungannya denganku sedikitpun. Tapi di dalam wilayah kerajaan langit merah, kalian seniman bela diri luar di tahap inisiasi Void dan di atasnya bisa melupakan tentang menyakiti satu orang atau mengambil satu orang. Suara ahli misterius itu dipenuhi dengan keangkuhan, dan dia berbicara dengan sikap seolah-olah dia memiliki seluruh kerajaan langit merah. Arti dalam kata-katanya sangat sederhana. Semua seniman bela diri dari luar yang berada di tahap inisiasi Void atau di atasnya dapat menimbulkan masalah sesuka mereka di tempat lain, membunuh siapapun yang mereka inginkan, dan mengambil sesuka mereka. Tapi di Crimson Sky Kingdom, ini tidak diperbolehkan. Dia melindungi setiap orang di Crimson Sky Kingdom agar tidak menderita penindasan seorang seniman bela diri di tahap inisiasi Void dan di atasnya dari luar kerajaan. Senyum gembira di wajah kelompok tiga Zhao Ming benar-benar membeku ketika mereka mendengar ahli misterius itu. Sedangkan Duan Lingtian dan Qin Xiang malah memiliki ekspresi terkejut yang menyenangkan. Kalian bertiga, pergilah dari Crimson Sky Kingdom sekaligus. Jika kalian berani tinggal, maka saya hanya bisa memberikan hukuman ringan kepada kalian semua, dan membuat kalian semua mendapatkan ingatan yang baik. Suara ahli misterius itu terdengar sekali lagi, dan itu mengandung sedikit ketidaksabaran yang bercampur di dalamnya. Ayo pergi. Tang Huo dan Zhong Lin tidak berani ragu, dan mereka melirik Duan Lingtian dengan enggan sebelum terbang ke langit. Bab 484, Kematian Zhong Lin. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Zhao Ming memiliki ekspresi muram saat dia menatap Duan Lingtian dengan penuh kebencian, dan niat membunuh yang mengerikan di matanya sulit untuk ditahan. Namun, dia tidak berani bertindak gegabah saat ini. Karena ahli misterius itu telah mengatakan bahwa dia ingin melindungi semua orang di dalam wilayah kerajaan langit merah. Pada saat ini, tidak peduli seberapa besar dia ingin membunuh Duan Lingtian dan seberapa besar dia tidak ingin pergi, dia tidak punya cara lain. Di hadapan ahli misterius, dia hanya bisa berkompromi. Duan Lingtian, kamu dapat bersembunyi seperti kura-kura di kerajaan langit merah seumur hidupmu. Jika tidak, aku, Zhao Ming, sama sekali tidak akan membiarkanmu pergi.
Zhao Ming menyapu Duan Lingtian dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh pada akhirnya, lalu berniat pergi. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Duan Lingtian tersenyum acuh tak acuh, dan dia sepertinya tidak keberatan sedikitpun. Tubuh Zhao Ming bergetar dan nyala api kemarahan di ekspresinya yang marah tampak seperti terik sampai batasnya. Dia tidak menyala pada akhirnya, dan pergi dalam keadaan menyesal dengan Tang Huo dan Zonglin. 3 ahli tahap inisiasi Void tingkat ke-6 yang hebat datang dengan tergesa-gesa dan pergi dengan tergesa-gesa. Mereka tidak berhasil mencapai apapun, dan itu sama saja dengan datang tanpa hasil. Hah, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega, dan dia berterima kasih kepada langit. Terima kasih senior, karena telah membantu. Tapi sayangnya, suara ahli misterius itu tidak muncul sekali lagi, dan itu membuat Duan Lingtian merasa bahwa semuanya seperti mimpi. Tentu saja, dia tahu bahwa semuanya bukan mimpi. Memang ada seorang ahli dengan kekuatan yang sangat menakutkan yang ada di dalam kerajaan Langit Merah. Aku tidak pernah membayangkan bahwa ini akan menjadi keberadaan yang menakutkan di dalam kerajaan Langit Merah muda yang kecil ini. Pada saat ini, Qin Xiang memiliki ekspresi heran juga. Dia benar-benar terkejut dengan kemampuan ahli itu dari sebelumnya. Mungkin, kekuatan ahli itu tidak kalah dengan kakak. Qin Xiang menarik napas dalam-dalam dan perlahan menenangkan suasana hatinya, lalu menatap Duan Lingtian. Duan Lingtian, apakah Penatua Ming mengatakan yang sebenarnya sebelumnya? Kamu benar-benar melumpuhkan cucunya, Zhao Ke? Qin Xiang bertanya pada Duan Lingtian dengan bingung. Sejauh yang dia ketahui, Duan Lingtian seharusnya bukan tipe orang yang tidak masuk akal, dan pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalam fakta. Agak, Duan Lingtian mengangkat bahu, dan dia menggosok kepala tikus emas kecil yang membesar saat dia perlahan berbicara tentang masalah antara dia dan Zhao Lin. Dia tidak menyembunyikan apapun saat dia berbicara. Pada akhirnya, Qin Xiang tiba-tiba mengerti. Jadi begitulah, dengan cara ini, Zhao Lin yang membawanya ke atas dirinya sendiri. Namun, metode kultivasi yang Anda buat, kata-kata yang mempermainkan orang lain, memang sedikit. Saat dia selesai berbicara, Qin Xiang tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Pengebirian diri, memikirkan anak kecil ini bisa memikirkan hal seperti itu. Duan Lingtian menggosok hidungnya karena malu, lalu tertawa malu. Aku tidak terlalu banyak berpikir saat itu, dan aku hanya merasa itu menyenangkan. Tak disangka, mereka sebenarnya benar-benar. Memang, gulungan kelahiran kembali meridian otot yang dia buat telah melumpuhkan benda paling berharga yang dimiliki oleh putra Zhao Lin. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Duan Lingtian. Di area utara Kerajaan Langit Merah, 3 sosok terbang dengan cepat di langit dan langsung tiba di perbatasan Kerajaan Langit Merah sebelum melambat. Ketiga orang ini jelas merupakan kelompok Zhao Ming yang terdiri dari 3 orang yang telah melarikan diri dalam keadaan menyedihkan dari langit di atas kota Kekaisaran Kerajaan Langit Merah. 3 sosok tua berdiri di langit dan saling memandang, dan mereka semua bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Pakar itu terlalu menakutkan. Zonglin memiliki sedikit rasa takut yang tersisa di hatinya saat dia berbicara. Wilayah kerajaan hutan Azure ada di depan, haruskah kita meninggalkan kerajaan Langit Merah dulu dan melewati perbatasan antara kerajaan-kerajaan hutan Azure dan kerajaan Langit Merah sebelum membahas tentang ahli itu? Tang Huo mengambil napas dalam-dalam dan melirik kerajaan Langit Merah tua, dan dia sedikit takut saat berbicara. Kata-kata Tang Huo menyebabkan Zhao Ming dan Zonglin tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Zhao Ming hanya ingin mengejek Tang Huo ketika Zonglin berbicara di hadapannya. Tang Huo, kamu semakin mundur semakin kamu hidup, tidak dapat disangkal, ahli itu memang sangat tangguh. Namun, seberapa jauh kita dari kota Kekaisaran Kerajaan Langit Merah? Mungkinkah kamu berpikir bahwa ahli itu akan dapat mengetahuinya? Bahwa kita tidak meninggalkan Kerajaan Langit Merah? Zhao Ming mengangguk saat dia sangat setuju. Tang Huo tertawa mengejek diri sendiri ketika dia mendengar ini, dan dia merasa mungkin dia terlalu sensitif. Bahkan jika itu adalah seorang ahli di tahap transformasi Void, ahli itu mungkin tidak akan dapat memantau mereka dari jarak yang sangat jauh. Kecuali jika ahlinya benar-benar tidak ada hubungannya dan mengikuti mereka. Namun, apakah ini mungkin? Tang Huo bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan ini, dan dia merasa bahwa mereka bertiga seharusnya tidak mendapat kehormatan besar untuk diikuti oleh ahlinya. Tepat pada saat ini,
Aura menakutkan yang menakutkan tiba-tiba mengembun menjadi bentuk di langit sebelum turun ke mereka bertiga, dan itu menyebabkan mereka bertiga yang baru saja menarik napas menjadi pucat. Mereka terlalu akrab dengan aura yang mengesankan ini. Senior, wajah Tang Huo sangat pucat. Sebelumnya, dia berpikir bahwa ahli yang melindungi kerajaan langit merah tidak seharusnya mengikuti mereka. Tetapi sekarang tampaknya faktanya tidak demikian. Sangat mungkin bahwa ahli telah mengikuti di belakang mereka dan memantau mereka untuk melihat apakah mereka akan patuh dan pergi. Dan sekarang, mereka tidak pergi dengan patuh. Jejak keputusasaan muncul di dalam hatinya, dan Zhao Ming dan Zhong Lin memiliki perasaan yang hampir sama. Zhong Lin memiliki ekspresi penyesalan. Zhao Ming malah memelototi Zhong Lin, seolah-olah dia benar-benar lupa bahwa pikirannya sebelumnya mirip dengan Zhong Lin. Sepertinya, kalian bertiga mengambil kata-kataku di satu telinga dan mengeluarkannya dari telinga yang lain. Karena seperti ini, maka aku hanya bisa melakukan sedikit hukuman dan membuat kalian semua mengingatnya dengan baik. Suara dingin, acuh tak acuh, dan serak sepertinya menyapu dari segala arah. Untuk sesaat, suasana di seluruh langit tampak menjadi sedikit aneh. Senior lepaskan aku, senior lepaskan aku. Tang Huo memiliki ekspresi pucat yang mengerikan saat tubuhnya menggigil. Meskipun aura mengesankan yang tangguh itu tidak sepenuhnya menekannya, dia tidak berani membuat gerakan sedikit pun. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa jika dia berani melarikan diri maka dia pasti akan mati. Ini adalah sesuatu yang dia tidak ragu sedikit pun. Senior, lepaskan aku. Ekspresi Zhao Ming dan Zhong Lin sangat tidak sedap dipandang, dan mata mereka dipenuhi dengan ketakutan yang tak terbatas. Sebelum hari ini, mereka praktis tidak akan berani percaya bahwa dengan kekuatan mereka, mereka sebenarnya akan berulang kali memohon belas kasihan di hadapan orang yang sama di kerajaan kecil. Namun, mereka mengerti bahwa jika mereka tidak memohon belas kasihan, mereka pasti akan mati. Sebelumnya, apakah Anda yang mempertanyakan metode saya? Suara serak itu dipenuhi dengan rasa dingin yang mengerikan saat terdengar. Pada saat yang sama, udara di atas Zhong Lin bergolak saat aliran udara menyapu, tampaknya telah berubah menjadi lingkaran demi lingkaran riak yang menyebar. Sedangkan di bagian tengah beriak, udara terkompresi, dan awan serta kabut bergolak. Kemudian, suara mendesing. Sebuah sambaran petir berwarna ungu yang tebal seperti ember air muncul dari udara tipis, lalu menghantam lurus ke arah kepala Zhong Lin. Zhao Ming dan Tang Huo hanya merasakan sesuatu melintas di depan mata mereka. Bang! Praktis dalam sekejap, bahkan sebelum pikiran mereka sempat untuk menyelesaikan putaran, mereka menyadari bahwa Zhong Lin yang berdiri di dekatnya telah menghilang tanpa jejak. Sedangkan sambaran petir berwarna ungu yang setebal ember air itu juga sudah lenyap. Aura Zhong Lin telah benar-benar menghilang. Hanya ada satu kemungkinan, Zhong Lin telah meninggal. Wajah Tang Huo dan Zhao Ming yang sudah pucat pasi sekarang pucat seperti selembar kertas, dan tubuh mereka bergetar lebih hebat lagi. Senior, lepaskan aku. Sebelumnya, Zhong Linlah yang mendorong kami untuk tetap tinggal. Jika tidak, kami akan melakukan sesuai permintaan Anda dan meninggalkan kerajaan langit merah sejak lama. Tang Huo buru-buru memohon belas kasihan, lalu dia melihat sekeliling, berusaha menemukan jejak ahli misterius itu. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencari, dia tidak menemukan jejak ahli misterius itu. Pakar itu sepertinya tidak berada di sekitarnya sama sekali. Ya, senior, selama kamu bersedia menyelamatkan hidup kami akan segera pergi, kami akan segera pergi. Zhao Ming juga takut, benar-benar takut. Zhong Lin mirip dengannya, mereka berdua adalah tetua penjaga dari Trisekte Hutan Azure, dan kekuatan Zhong Lin tidak kalah dengan dia. Tapi keberadaan seperti ini bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi ketika dia dilenyapkan dalam sekejap mata, dan itu menyebabkan Zhao Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa takut. Jika kalian berdua berani mengambil setengah langkah ke Crimson Sky Kingdom selama hidup kalian, aku pasti akan memusnahkan kalian berdua. Suara dingin, acuh tak acuh, dan serak sangat sombong. Persetan, persetan. Ketika mereka mendengar teriakan dingin dari ahli misterius, Tang Huo dan Zhao Ming merasa lega, dan mereka buru-buru terbang ke utara, meninggalkan wilayah kerajaan langit merah dalam sekejap mata dan memasuki hutan kerajaan Azure. Setelah memasuki kerajaan Kekaisaran Hutan Azure, mereka berdua terus terbang dengan jarak yang lebih jauh, dan mereka hanya berhenti setelah 1 jam. Keduanya saling memandang dan melihat teror tak terbatas di mata masing-masing.
Mereka diam-diam memutuskan dalam hati mereka bahwa tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, mereka tidak akan mengambil satu langkah pun ke kerajaan langit merah. Peringatan ahli misterius dari sebelumnya telah mengakar sendiri dan berkembang di dalam hati mereka. Sepertinya jika kita ingin memaksa Duan Lingtian untuk membawa kita ke lokasi susu stalaktit 10.000 tahun di masa depan, kita hanya bisa menunggu dia meninggalkan kerajaan langit merah. Setelah Tang Huo menenangkan pikirannya setelah mendapatkan hidupnya kembali, dia mengerutkan kening. Jelas, Tang Huo belum melupakan susu stalaktit 10.000 tahun yang Duan Lingtian bicarakan sampai sekarang. Aku tidak percaya dia bisa bersembunyi di dalam kerajaan langit merah selamanya. Zhao Ming menggertakkan giginya, dan dia sangat marah sampai batasnya. Kebencian yang dia simpan terhadap Duan Lingtian sulit dijangkau oleh orang luar. Sekarang, kita hanya bisa berharap bahwa lokasi susu stalaktit 10.000 tahun tidak ada di kerajaan langit merah. Tang Huo tiba-tiba memikirkan sebuah masalah, dan sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Tentang masalah susu stalaktit 10.000 tahun, mari kita tunggu Duan Lingtian meninggalkan kerajaan langit merah dan kita akan menangkapnya sebelum membicarakannya, jika tidak, semuanya hanya akan menjadi lamunan. Zhao Ming mendengus. Penatua Ming, masalah dengan susu stalaktit 10.000 tahun, kamu, Tang Huo memandang Zhao Ming dan berbicara dengan ekspresi serius. Namun, dia belum selesai berbicara ketika dia diinterupsi oleh Zhao Ming. Jangan khawatir, aku tidak bodoh sampai-sampai berbagi susu stalaktit 10.000 tahun dengan orang lain, semakin sedikit orang yang mengetahui hal ini, semakin bermanfaat bagi kita. Susu stalaktit 10.000 tahun membutuhkan jumlah untuk dapat membantu kami meningkatkan bakat alami kami hingga batasnya. Tang Huo belum selesai berbicara ketika Zhao Ming sudah menebak pikirannya. Sebelumnya, Zonglin hampir menjebak kita juga, namun, ada baiknya dia mati, karena susu stalaktit 10.000 tahun yang dibutuhkan dapat dikurangi dengan porsi satu orang. Tang Huo tidak memiliki fluktuasi dalam perasaannya ketika dia menyebutkan Zonglin dibunuh oleh ahli misterius itu. Tetapi ketika dia selesai berbicara, dia mengungkapkan sedikit kegembiraan. Bab 485, Kompetisi Bela Diri 10 Dinasti. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Ketika Duan Lingtian dan Qin Xiang turun dari langit dan kembali ke halaman rumahnya, mereka memperhatikan bahwa ada banyak orang di dalam halaman rumah. Di antara mereka, Xiaolan dan Putri Bi Yao adalah yang paling mencolok. Mereka berdua berdiri di sana seperti dua peri yang keluar dari lukisan. Setelah Duan Lingtian muncul, kesuraman di wajah cantik kedua gadis itu benar-benar hilang dan wajah mereka berkembang menjadi senyuman yang seolah-olah mereka bisa membalikkan semua makhluk hidup. Ini menyebabkan Qin Xiang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tampaknya pria dari muridnya memang sangat disambut. Sebagai orang yang berpengalaman, dia secara alami dengan jelas memperhatikan tatapan tergila-gila yang dua gadis di depan tatapannya sendiri menembak Duan Lingtian. Yang terpenting, dalam hal ketampanan, kedua wanita muda ini tidak kalah dengan muridnya, Kr, sedikit pun. Ayah, ibu, ini adalah Tuan Puncak Qin Xiang, dia Tuan Kr. Aku sudah memberitahumu tentang dia sebelumnya. Duan Lingtian memandang Duan Rufeng dan Li Rou saat dia dengan ringan tersenyum dan memperkenalkan. Jadi ini adalah Master Puncak Qin Xiang, Li Rou merasa terhormat. Li Rou mengangguk pada Qin Xiang. Tuan Puncak Qin Xiang. Duan Rufeng juga menyapa Qin Xiang. Qin Xiang membalas senyuman lalu menatap Li Rou dengan ekspresi kekaguman. Adik Li Rou, saya sudah mendengar Kr menyebut Anda sejak lama, Anda benar-benar beruntung. Memiliki putra yang luar biasa seperti itu benar-benar patut ditiru. Senyuman menawan terpancar di wajah Li Rou saat dia mendengar ini. Tidak ada ibu tunggal yang tidak hidup ketika orang lain memuji anaknya, dan Li Rou tidak terkecuali. Tuan Puncak Qin Xiang, sebelum Long, di bawah pengenalan Duan Lingtian, Putri Bi Yao dan Xiaolan berturut-turut membungkuk kepada Qin Xiang. Mereka tahu dengan jelas di dalam hati mereka bahwa ini adalah sekte tertinggi di kerajaan Kekaisaran Hutan Azure, dan kekuatannya mengejutkan. Dalam hal status, bahkan Kaisar Kerajaan Langit Merah Tua harus menghormatinya. Bibi bela diri Qin Xiang. Mo Yu memandang Qin Xiang dengan ekspresi gembira, seolah-olah dia adalah perahu kecil yang tersesat dan dia telah menemukan dermaga untuk berlabuh. Mo Yu dan Qin Xiang berdiri di samping, dan mereka berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara.
Isi pertukaran mereka tidak lain adalah masalah Sekte Pedang Bintang 7. Tian, siapa orang-orang yang datang lebih awal? Mengapa mereka tiba-tiba pergi? Ketika dia mengingat kejadian sebelumnya, Li Rou memandang Duan Lingtian dengan sedikit khawatir. Sedangkan Xiaolan, Putri Bei Yao, Jingru, dan yang lainnya juga memandang Duan Lingtian dengan rasa ingin tahu. Itu adalah musuhku di kerajaan Kekaisaran Hutan Azure, namun, mereka telah diusir oleh Master Puncak Qinxiang, dan saya kira mereka tidak akan kembali lagi di masa depan. Duan Lingtian secara acak menemukan alasan. Dia tidak berbicara tentang kebenaran masalah ini karena dia tidak ingin ayah dan ibunya khawatir tentang dia. Lagi pula, di mata ayah dan ibunya, kerajaan Kekaisaran Hutan Azure tidak diragukan lagi merupakan raksasa, sebuah eksistensi yang tak tertandingi. Jika dia memberitahu orang tuanya bahwa dia menghadapi raksasa seperti ini, mereka pasti akan mengkhawatirkannya. Li Rou tidak meragukan kata-katanya dan mengangguk. Itu bagus. Benar? Tian, bukankah kamu mengatakan ke R dan Fei telah mengikuti Peak Master Qinxiang untuk melakukan perjalanan panjang? Sekarang Peak Master Qinxiang telah kembali, mengapa mereka belum kembali? Duan Lingtian tersenyum. Bu, ketika ke R dan Fei kembali, mereka kebetulan telah tiba di titik kritis untuk menerobos, jadi mereka kembali ke sekte untuk berkultivasi terlebih dahulu. Adapun Master Puncak Qinxiang, dia datang untuk memberitahu saya tentang masalah ini. Li Rou tiba-tiba mengerti. Jadi begitulah. Selanjutnya, Li Rou memandang Xiaolan dan Putri Biao dan berkata perlahan, Lan dan Yao bergegas pada saat pertama ketika mereka tahu kamu dalam bahaya, dan mereka bahkan dalam keadaan cemas untukmu sebelumnya. Pergi menemani mereka makan di luar, dan menganggapnya sebagai membantu mereka mengatasi keterkejutan mereka. Saat Li Rou selesai berbicara, dia melirik Duan Lingtian dalam-dalam dengan cara yang mengatakan, ibu tidak akan senang jika kamu berani menolak. Duan Lingtian tersenyum pahit saat dia mengangguk, dan dia tidak menolak. Kekhawatiran kedua gadis itu membuatnya tidak bisa menahan perasaan hangat. Sedangkan ketika Xiaolan dan Putri Biao mendengar kata-kata Li Rou, wajah cantik mereka tidak bisa tidak ternoda dengan semburat merah cerah, dan mereka sangat malu. Seberapa bagus kalau Lan dan Yao bisa menjadi menantu perempuanku juga. Li Rou melihat sosok menghilang dari kelompok 3 Duan Lingtian saat dia menghela nafas dengan ringan. Pada hari-hari berikutnya, di bawah perintah ibunya, selama hari itu, Duan Lingtian praktis menemani Xiaolan dan Putri Biao. Duan Lingtian secara alami bisa menebak pikiran ibunya. Tidak beberapa hari sebelum dia menemukan alasan untuk tinggal di rumah dan berkultivasi secara tertutup. Seperti kata pepatah, kultivasi tidak lekang oleh waktu. Pepatah ini tidak salah sedikit pun. 3 bulan kemudian, kultivasi Duan Lingtian berhasil menembus ke tingkat ke-8 dari Naschen Soul Stage. Selama 3 bulan ini, sesuatu yang layak disebutkan adalah bahwa Qinxiang telah membawa Mo Yu untuk kembali ke Sekte Pedang Bintang 7. Tentu saja, Sekte Pedang Bintang 7 tidak ada lagi, dan Qinxiang telah membawa Mo Yu untuk kembali ke gua stalaktit di puncak Megrez. Lingkungan budidaya di sana bisa dikatakan yang terbaik di seluruh kerajaan-kerajaan hutan Azure. Selain itu, dengan bantuan susu stalaktit 10.000 tahun yang menetes dari sana setelah beberapa waktu, budidaya mereka pasti akan berkembang pesat. Duan Lingtian tahu dengan jelas di dalam hatinya, sekarang Sekte Pedang Bintang 7 dimusnahkan, Qinxiang akan menjadikan Mo Yu sebagai harapan masa depan Sekte Pedang Bintang 7 dan mendorong Mo Yu sebagai pemimpin Sekte Pedang Bintang 7 berikutnya. Sekte, dia awalnya adalah adik perempuan dari pemimpin Sekte Pedang Bintang 7, Ling Hu Jin Hong, dan sekarang dia menggantikan kakak laki-lakinya untuk menginstruksikan muridnya, semuanya jatuh pada tempatnya. Setelah menembus ke tingkat ke-8 dari Naschen Soul Stage, Duan Lingtian berjalan keluar dari kamarnya dengan suasana hati yang gembira. Lalu dia duduk di depan meja batu di halaman depan dan menggoda tikus emas kecil itu. Skueak-skueak gelombang, tikus emas kecil itu berguling-guling di atas meja batu, dan pada saat yang sama, dia mengirim transmisi suara ke Duan Lingtian. Kakak Lingtian, kapan kakak KR dan kakak Li Fei akan kembali? Tidak secepat itu, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Kedua gadis kecil itu berkultivasi di negeri asing, dan tidak mungkin bagi mereka untuk kembali dalam waktu dekat. Meskipun dia sangat merindukan kedua gadis kecil itu, dia senang mereka bisa mendapatkan keberuntungan yang begitu baik. Dia percaya bahwa dengan pembinaan kekuatan besar di negeri asing, pencapaian kedua gadis kecil itu pasti tidak akan terbatas.
Emas kecil, ayo pergi. Kita akan jalan-jalan. Duan Lingtian memanggil tikus emas kecil kemudian setelah tikus emas kecil melompat ke bahunya, dia meninggalkan halaman rumah dengan langkah besar. Setelah mengambil lingkaran di kota kekaisaran, Duan Lingtian menuju ke Divine Might Marquis Estate. Tuan Muda Lingtian, para penjaga di pintu masuk Divine Might Marquis Estate dengan hormat membungkuk kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian tersenyum ringan ketika dia memasuki perkebunan Divine Might Marquis, dan dia tidak menemui perlawanan apapun di dalam perkebunan Marquis Divine Might, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di taman halaman belakang rumahnya sendiri. Duan Lingtian bertemu Ni Yuan dan Ni Fen di Audience Hall Divine Might Marquis Estate. Paman Ni, kakak Ni, aku mendengar tentang kompetisi bela diri 10 dinasti di luar, apa itu? Duan Lingtian bertanya pada Ni Yuan dan Ni Fen dengan rasa ingin tahu. Sebelumnya, sebelum dia memasuki aula audience, dia mendengar Ni Yuan dan Ni Fen mengobrol dengan gembira, dan topik mereka tampaknya terkait dengan kompetisi bela diri 10 dinasti. Kompetisi bela diri 10 dinasti. Hanya mendengarnya, orang akan tahu itu tidak sederhana. Tian kecil, kamu sudah datang. Ni Yuan dan Ni Fen memperhatikan kedatangan Duan Lingtian dan wajah mereka dipenuhi dengan senyuman. Selanjutnya, Ni Yuan menjelaskan. Kompetisi bela diri 10 dinasti seharusnya merupakan kompetisi antara para jenius muda dari 10 dinasti besar termasuk dinasti Darhan. Sebuah kompetisi antara para jenius muda dari 10 dinasti besar. Pupil Duan Lingtian tiba-tiba mengerut saat mendengar ini. Dinasti Darhan bisa dikatakan sangat luas, dan para jenius dalam martial Dao di dalamnya sangat banyak seperti awan, tak terhitung banyaknya. Belum lagi kompetisi bela diri yang mencakup 9 dinasti lain yang mirip dengan dinasti Darhan. Paman Ni, bagaimana kamu mengetahui tentang kompetisi bela diri ini? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Belum lagi kerajaan Langit Merah, dinasti Darhan bahkan jauh di luar jangkauan kerajaan-kerajaan Hutan Azure. Tapi sekarang, peristiwa besar dinasti Darhan telah benar-benar menyebar ke kerajaan Langit Merah. Duta besar yang dikirim oleh keluarga kekaisaran kerajaan Hutan Azure ke kerajaan Langit Merah kita membicarakannya. Ni Yuan menjelaskan perlahan, seharusnya, kompetisi bela diri ini akan diadakan 5 tahun dari sekarang. Pada saat itu, para jenius muda yang paling menonjol dari 10 dinasti besar termasuk dinasti Darhan akan berpartisipasi. Sedangkan kali ini, dinasti Darhan memerintahkan berbagai kerajaan yang berada di bawahnya untuk mengikutinya. Pilih para jenius muda yang paling menonjol dan pergilah ke ibu kota dinasti 4 tahun dari sekarang untuk bersaing memperebutkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Sementara kekaisaran malah memerintahkan berbagai kerajaan kekaisaran yang berada di bawah mereka untuk bersaing memperebutkan kualifikasi untuk menuju ke ibu kota dinasti 3 tahun dari sekarang. Kerajaan Kekaisaran Hutan Azure malah memerintahkan kami berbagai kerajaan untuk mengirimkan seniman bela diri jenius kami yang paling luar biasa, untuk menuju ke Kerajaan Kekaisaran Hutan Azure. Pada saat itu, Kerajaan Kekaisaran Hutan Azure akan memilih seniman bela diri jenius yang paling menonjol untuk menuju ke kota Kekaisaran Batu Hitam dengan tujuan yang mengarah langsung ke kompetisi bela diri 10 dinasti. Saat dia berbicara di sini, Ni Yuan menatap Duan Lingtian dengan mata yang bersinar. Seharusnya, kompetisi bela diri ini diselenggarakan oleh kekuatan tangguh yang bahkan melampaui kerajaan kekaisaran dinasti Darhan. Aku menduga bahwa kekuatan hebat yang melampaui keluarga kekaisaran dinasti Darhan adalah kekuatan dari negeri asing. Tian kecil, jika kamu bisa naik di atas yang lain dalam kompetisi di kota kekaisaran Darkstone Empire dan menuju ke ibu kota dinasti Darhan, bahkan jika kamu tidak dapat memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri, dari 10 dinasti, kamu masih bisa mendapatkan hadiah yang dianugerahkan oleh keluarga kekaisaran Batu Hitam. Seharusnya, bahkan keluarga kekaisaran dari berbagai kerajaan kekaisaran akan iri dengan hadiah itu. Ni Yuan selesai berbicara sekaligus. Kekuatan dari negeri asing, mengorganisir kompetisi bela diri 10 dinasti. Alis Duan Lingtian terangkat saat dia berkata pada dirinya sendiri, aku ingin tahu untuk alasan apa kekuatan negeri asing melakukan ini. Duan Lingtian percaya bahwa kekuatan negeri asing sama sekali tidak akan bosan sampai mengorganisir kompetisi bela diri ini. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Tidak hanya itu, bahkan jika kamu hanya menampilkan bakatmu di kerajaan-kerajaan Hutan Azure dan mendapatkan kualifikasi untuk menuju ke Kekaisaran Batu Kegelapan,
kamu juga akan dapat memperoleh banyak hadiah dari keluarga kerajaan-kerajaan hutan Azure. Niven memandang Duan Lingtian, lalu tertawa. Tian kecil, Yang Mulia telah memutuskan bahwa kerajaan langit merah tua kami akan mengirimmu. Selama kamu dapat menunjukkan bakat luar biasa di kerajaan-kerajaan hutan Azure, kerajaan langit merah tua kita akan dapat memperoleh anugerah dermawan dari kerajaan langit biru. Kerajaan-kerajaan hutan Azure dan bahkan dapat dibebaskan dari pajak selama 10 tahun. Semua kerajaan bawahan harus membayar pajak dalam jumlah besar kepada kerajaan yang lebih besar di atas mereka. Ini selalu menjadi aturan dari berbagai dinasti. Kerajaan Langit Merah dan berbagai kerajaan harus membayar pajak ke kerajaan-kerajaan hutan Azure. Sedangkan kerajaan Kekaisaran Hutan Azure dan berbagai kerajaan-kerajaan harus membayar pajak ke Kekaisaran Batu Hitam sebagai gantinya. Kekaisaran Darkstone dan berbagai kekaisaran harus membayar pajak ke dinasti Darhan sebagai gantinya. Kekuatan dari negeri asing. Tatapan Duan Lingtian melintas saat sudut mulutnya tersenyum. Kompetisi bela diri 10 dinasti, 5 tahun dari sekarang.